Oke. Nah, jadi tadi sampai di sini ya, ada apa namanya, ada slope, intercept, kemudian ada error. Nah, di sini gambarannya ya. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai regresi atau kemarin machine learning lah ya, eh, paradigma machine learning sendiri itu kan ada sebuah data inputan, kemudian juga selain data input, kemarin kita juga memasukkan outputnya di dalam inputan. Baru kemudian ada proses training di dalamnya yang bekerja dan hasilnya bukan lagi output hasil, tapi adalah model ya, model. Dimana kita kemarin mencontohkan nih ada X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 6 misalnya. Nah, silahkan cari tahu polanya. Nah, ini sama juga nanti ya. Ketika di sini ada salah satu contoh misalnya kita ingin mentraining data, ingin memprediksi ya nanti gaji berdasarkan dari lama bekerja. Berarti kita sudah punya data lama bekerja sekian tahun, gajinya berapa. Nah, itu dimasukkan. Lama bekerja itu ini adalah apa namanya? Lama bekerja ini dia sebagai data independen, gajinya sebagai data dependen ya. Nah, itu silakan ada kaitannya di situ, silakan dianalisis hubungannya polanya seperti apa. Nah, kemudian, nah di sini kalau teman-teman bisa melihat yang tanda XX ini itu adalah data aslinya, data real. Kemudian yang garis lurus merah ini adalah hasil modelingnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah cara mencari error itu bagaimana? Ya tadi kan kita menghitung selisih antara hasil asli atau nilai asli dengan prediksinya ya. Nah, di sini kalau kita zoom, kita contohkan yang ada di garis ini itu adalah nilai prediksi, yang ada di bawah X ini itu adalah nilai aslinya. Nah, nilai prediksi itu biasanya diberikan simbol Y hat atau Y topi ya, dan nilai aslinya adalah Y. Maka nanti kita akan mencari nilai akumulasi dari error. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 data gitu ya. Berarti kita akan melakukan sigma menjumlahkan akumulasi nilai error dari setiap data. Ini dengan ini dihitung, ini dengan ini dihitung, yang ini dengan ini dihitung, dan seterusnya dijumlahkan, tapi dikuadratkan dulu ya ini. Jadi dikurangi, dikuadratkan, baru disigmakan. Cari nilai min. Nah, ini kalau nanti setelah ini kita akan ada praktek juga gitu ya. Di praktek gitu ya, di praktek itu nanti kita menggunakan Python di mana di situ sudah ada function yang kita cukup menjalankan. Nah, tapi kita tidak hanya serta-merta bisa menjalankan, tapi kita harus paham konsepnya gitu ya. Bagaimana si Python ketika diberikan data, dia melakukan proses training data kok bisa mendapatkan model yang dianggapnya terbaik gitu ya. Ya dari sini. Misalnya di sini nah, misalnya di sini ketika proses training kan kemarin kalau teman-teman coba balik di slide yang minggu lalu, ketika training data dia akan menjadi kandidat model. Nah, kandidat model ini akan dievaluasi, ketika belum baik dia ditraining ulang dan seterusnya sampai hasilnya baik. Nah, sama halnya ini kenapa bisa terbentuk model seperti ini garis? Ya ini dari hasil perhitungan ya. Nah, nanti bisa aja garisnya seperti ini atau bahkan seperti ini. Sebentar saya misalnya ya. Misalnya hasil training Python itu kita melakukan training sebanyak 6 kali. Bisa jadi garisnya seperti ini atau seperti ini atau bahkan bisa seperti ini juga atau seperti ini atau seperti ini ya. Nah, setiap garis-garis ini nanti kita akan menghitung masing-masing nilai errornya. Kita cari nilai yang min, paling kecil. Misalnya, berarti di sini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 garis artinya kita punya 6 kandidat model. Nah, 6 kandidat model ini masing-masing kita cari nilai minimal atau errornya yang paling minimal mana. Gitu ya. Nah, misalnya kok paling minimal itu adalah garis yang ini. Ya.
Nah, sehingga ini bisa dikatakan ini adalah model yang terbaik karena dia memiliki nilai error yang paling minimal. Begitu. Bisa dipahami semua, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Sementara belum ada ya. Nah, berikutnya di sini apa namanya? Tujuan berikutnya apa? Nah, agar bisa terbentuk model yang optimal, kita akan mencari nilai B0, beta 0, dan beta 1 yang terbaik. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, nanti kita akan lihat di rumusnya ya. Oke, ini hanya simulasi aja tadi memperjelas antara beta 0 dan beta 1. Tadi kenapa kok di sini disebut sebagai intercept, yang mana nilai beta 0 ini mempengaruhi nilai Y, karena ketika nilai X-nya 0, maka Y sama dengan beta 0. Contoh di sini, misalnya di garis yang coklat ini, nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya berapa di sini? Ini adalah 4 ya. Artinya berarti slope-nya ini adalah 4. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Ada lagi yang lain misalnya. Kenapa? Nah, ini kebetulan 4 semua ya. Nah, jadi artinya seperti itu. Nanti kalau ada yang lain, teman-teman bisa lihat. Misalnya garisnya mulai dari sini ya, dari sini. Berarti slope-nya, intercept-nya ini adalah 8. Karena ketika X-nya 0, nilai Y-nya adalah 8. Begitu. Kemudian, oke, kita lanjut ke rumus saja. Nah, di sini ada rumus untuk mencari nilai beta 1 ya. Atau kita simbolkan sebagai B kecil. Nah, caranya di sini adalah N, ini adalah jumlah data. Ketika nanti kita punya 100 data, berarti N-nya adalah 100. Kita kalikan dengan sigma X1 dikali Y1. Jadi X1 ingat tadi adalah variabel independen dan Y1 adalah variabel dependen. Masing-masing kita kalikan. Jadi misalnya tadi ada 100 data ya. Berarti ada X1 kali Y1 dijumlah dengan X2 kali Y2 dijumlah X3 kali Y3 dijumlah sampai X100 kali Y100. Itu dijumlahkan, kemudian nanti dikalikan dengan N yang bernilai 100 atau jumlah datanya. Selanjutnya kita kurangkan dengan sigma X. Nah, dari variabel independen ini dari nomor 1 sampai 100 kita jumlahkan totalnya berapa. Kita kalikan dengan totalnya nilai dependen atau sigma Y. Kemudian kita bagi dengan N, N-nya tadi sama ya, 100. Kita kalikan dengan, oke di sini awas, hati-hati. Yang ini dengan ini berbeda ya. Yang di sini, ini adalah X-nya dikuadratkan dulu, baru disigmakan. Nah, jadi misalnya tadi ada 100 data, berarti X1 kuadrat dijumlah X2 kuadrat, ditambahkan dengan X3 kuadrat, sampai X100 kuadrat. Dibagi dengan, nah kalau yang ini adalah hasil sigma X-nya ini, jumlah X-nya dikuadratkan. Oke, jadi hati-hati yang ada di sini ya, jangan sampai keliru ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan atau mencari nilai beta 1 ya, atau slope. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu nilai beta 1-nya, kita akan mencari nilai beta 0-nya. Nah, rumusnya untuk yang beta 0 atau simbolnya adalah A kecil, itu sama, maksudnya masih menggunakan variabel X dan Y ya. Kalau di sini adalah sigma Y berarti satu kolom baris Y atau variabel dependen kita jumlahkan. Kita kalikan dengan sigma X1 kuadrat. Nah, yang ini X-nya dikuadratkan dulu baru disigmakan. Oke. Dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY. Nah, ini yang X kali Y dulu baru disigmakan tadi. Kemudian dibagi dengan N sigma XI kuadrat. Jadi X-nya dikuadratkan dulu baru disigmakan. Dibagi dengan sigma XI. Nah, ini disigmakan dulu baru dikuadratkan. Nah, jadi ini di sini harus teman-teman cermati. Jangan sampai ada yang keliru ya atau kebalik-balik.
Jadi yang tadi itu adalah rumus untuk mencari beta 1, yang ini untuk mencari rumus beta 0. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah dapat hasilnya gitu ya, misalnya katakanlah kita sudah dapat nilai beta 1-nya, beta 1 sama dengan 21,4 misalnya. Kemudian nilai beta 0 sama dengan katakanlah 0,23. Nah, sehingga dari persamaan yang tadi kita miliki Y sama dengan beta 0 plus beta 1X nanti akan menjadi Y sama dengan 0,23 plus 21,4 X. Nah, ini adalah model ya. Ini adalah model akhir dari regresi yang kita gunakan, yang kita dapatkan. Nah, jadi artinya nanti kalau kita praktikum dengan Python, bagaimana si Python itu bisa men-training data dan mendapatkan model Y sama dengan 0,23 plus 21X, 21,4X itu dari data training. Jadi misalnya kita punya 100 data, kita akan bagi yang 80 baris itu akan kita gunakan sebagai data training untuk membentuk model ini. Yang 20-nya kita gunakan untuk testing. Nah, 80 ini kan nanti kan ada X dan Y ya, yang nanti akan digunakan untuk menghitung ini, sehingga muncul ini. Terus 20-nya ini untuk memvalidasi. Kita sudah tahu data aslinya sebanyak 20 ini, tapi kita akan cek bandingkan dengan hasil prediksinya, bagaimana gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya nanti seperti itu. Kemudian, nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan analisis regresi linear sederhana itu yang pertama teman-teman bisa menentukan tujuannya untuk menganalisis apa gitu ya. Kita ingin membuat apa sih gitu ya. Misalnya analisis prediksi harga jual komoditas cabai. Kita harus jelas dulu. Setelah itu kita harus menentukan mana variabel independen, mana variabel dependennya. Nah, baru kemudian kita kumpulkan data dalam bentuk tabel dan kita hitung nilai X, Y-nya tadi. Dan setelah itu, setelah dapat nilai X kuadrat, X kali Y, sigma X, sigma Y, dan sebagainya tadi, kita akan menghitung nilai A atau beta 0 dan B atau beta 1, sehingga kita dapatkan sebuah model persamaan garis regresi. Nah, kemudian setelah dapat persamaan ini tadi, yang tadi sama dengan Y sama dengan 0,24 plus 3X, kita gunakan untuk prediksi. Nah, nilai yang independen X itu kita masukkan ke persamaan kita untuk mendapatkan nilai Y atau Y prediksi. Kita bandingkan dengan nilai aslinya, sama atau berbeda. Kalau berbeda selisihnya berapa? Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian, oke. Nah, ini nanti ada latihan, nanti teman-teman bisa kerjakan setelah pembelajaran ini gitu ya. Artinya nanti di sini eh, kalau tidak salah nanti hasilnya tadi ya saya agak lupa ya. Nanti modelnya akan menjadi seperti ini. Oke, nanti hasil akhirnya Y sama dengan 2,6 plus 0,149 X. Nah, kalau nanti teman-teman hasilnya sama seperti ini, berarti sudah benar. Artinya di sini kan ini ada variabel X, ini ada Y ya tadi. Berarti kita mencari X kali Y sama X kuadrat dulu. Nah, sigmanya itu kalau sigma X berarti ini dijumlahkan. Kalau sigma Y ini dijumlahkan. Kalau sigma X kuadrat berarti hasil X kuadratnya dijumlahkan. Kalau sigma XY berarti perkalian antara ini dan ini itu disimakan. Nah, untuk mencari nilai beta 0 dan beta 1. Nah, ini kunci jawabannya ya. Y sama dengan 2,6 plus 0,149 X. Nah, nanti kalau ada data yang baru, misalnya punya kalori 530 atau 550 di sini.
Kita masukkan aja ke sini. 550 dikali 0,149 ditambah 2,6. Hasilnya itu adalah berat badannya sekian. Itu prediksinya berdasarkan dari model yang kita miliki ini. Gitu. Begitu. Oke, sebelum kita beranjak ke praktikum, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya lebih enak online apa offline ya. Ya, besok semoga semoga ini ya bisa offline terus ya. Tadi apa mata kuliah apa ke online? RPL, Pak. Oh, geng. RPL, Pak. Ya, ya udah. Ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke praktikum ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan code-nya, nanti saya kirimkan ke teman-teman. Jadi, saya juga sudah menyiapkan datasetnya ya, ada di Moka, nanti teman-teman bisa unduh. Oke, nah ini pertama kita import dulu ya datasetnya ya. Datasetnya kita import, kita masukkan, kita upload. Oke, sudah ada di sini. Kemudian kita akan import library-nya. Di sini kita menggunakan NumPy, Matplotlib, dan Pandas ya. Kita aliaskan NP, PD, dan PLT. Ini hanya alias aja biar singkat, tidak terlalu panjang. Nah, berikutnya kita akan membaca dataset atau yang kita import tadi menggunakan perintah dari Pandas read CSV ya, karena formatnya CSV kita menggunakan function read CSV. Nah, ini namanya harus sama ya di sini. Kita simpan di variabel dataset. Oke. Nah, untuk melihatnya kita bisa print dataset di sini. Nah, datasetnya hasilnya seperti ini ya. Ada kolom tahun bekerja, ada gaji. Jadi ada dua kolom ya. Kolom tahun bekerja dan gaji. Yang ini hanya indeks saja. Oke. Nah, eh kira-kira yang ini tahun bekerja ini apa? Sebagai variabel apa ini? Ini variabel independen ya. Kalau yang gaji ini adalah variabel dependent. Nah, berhubung datanya sedikit, hanya 30, kita masih bisa menghitung ya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan datanya beratus-ratus atau berseribuan, untuk memastikan kita bisa menjalankan perintah dataset count untuk menghitung jumlah barisnya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan perintah ilog. Ilog ini itu untuk memotong ya atau mengiris. Nah, mengiris apa? Di sini ada titik 2 sebelum koma, itu artinya kita akan menyelek semua baris ya, semua baris yang dimiliki di dataset ini. Artinya 30-nya ke select semua. Kemudian setelah koma ada titik 2 min 1. Nah, ini sifatnya itu adalah akan menyelek semua data selain data kolom yang terakhir. Misalnya nanti di sini ada kolom lagi, ada tambahan 3. Yang akan terselek adalah kolom 1, 2, 3, 4. Yang kolom terakhir ini tidak akan terselek atau kepotong, ini dibuang gitu ya. Itu fungsi ilog titik 2 min 1. Kemudian kenapa pakai values? Dengan perintah values ini dia akan mengconvert data ini menjadi array multidimensi ya atau NumPy array. Karena nanti selanjutnya akan kita gunakan format NP array. Yang kita simpan di variabel X ya. Di sini variabel X akan menampung variabel independen atau kalau di sini kolomnya cuma 2, berarti yang akan terselect cuma kolom yang pertama, yaitu tahun bekerja. Kita jalankan. Kita cek. Nah, ini ya. Ini kolom-kolom yang tahun bekerja sudah terselect. 10,3, 10,5. Sama ya, ini terselect. Nah, berikutnya
kita juga akan memisahkan atau mengambil kolom yang variable dependent atau gajinya. Dengan ilog, di sini tidak lagi min 1, tapi 1. Nah, kalau 1 kayak gini, itu artinya dia mainnya indeks ya. Kita akan mengambil kolom yang indeks pertama. Karena ini kolom indeks 0, ya ini berarti kolom indeks yang pertama. Kita jalankan. Mana tadi? Kemudian kita cek di sini. Oke, ini yang X tadi, ini yang Y. Ya, ini yang gajinya di sini ya. Jadi kita sudah punya dua array, variabel independen dan variabel dependent ya. Nah, berikutnya tadi saya sempat menyinggung bahwa proses penciptaan model itu butuh yang namanya data training. Nah, kita kebetulan cuma punya 30 data. Berarti kita akan membagi data training dan data testing. Kita menggunakan function bawaan dari sklearn, yaitu train test split. Di sini kita akan membagi menjadi data training untuk independen, data independen untuk testing, data dependent untuk training, dan data dependent untuk testing ya. Jadi data independennya ada yang testing, ada yang training, dan data dependentnya juga ada yang testing dan training. Nah, TSS-nya di sini kita set 0,2, artinya kita akan memberikan jumlah data testingnya hanya 20% dari keseluruhan data ya. Jadi setelah kita ilog, menggunakan perintah ilog tadi sudah kita iris datasetnya, kita simpan di masing-masing variabel. Ini akan menjadi inputan ya. X adalah inputan data independen tadi yang lama bekerja, dan Y ini adalah inputan data dependent yang gajinya. Kita akan jalankan di sini. Oke, kita cek. Nah, dia sudah terbagi sekarang ya. 24 untuk data training dan 6-nya untuk data testing di sini. Kalau kita menaikkan test size-nya di sini, misalnya kita naikkan menjadi 0,4 misalnya ya. Ini nanti akan berubah juga. Artinya 40% untuk data testing dan 60% data training. Nah, yang training berkurang, yang testing akan bertambah. Nah, tapi idealnya biasanya lebih besar yang data training ya. Karena data kita juga minim, ini hanya baru latihan saja ya. Oke, nah selanjutnya tadi setelah kita tadi tahu bagaimana mencari model yang optimal dengan model regresi, dengan cara kita pertama tadi mencari nilai beta 0 dan beta 1, slope dan intercept-nya. Nah, itu kan tadi kita akan menguji ya, mengujinya dengan cara membandingkan nilai Y hat-nya atau Y prediksi dengan nilai aslinya. Nah, terus ketika tadi diilustrasikan, dia akan membuat banyak garis ya. Banyak garis itu artinya banyak kandidat model. Nah, banyak kandidat model itu tadi akan dievaluasi mencari nilai selisih errornya yang paling kecil. Nah, kalau kita manual, berarti kan kita harus menghitung satu persatu. Kayak yang tadi kita simulasikan, kita hanya ngitung satu aja lama ya. Dengan rumusnya yang tadi ada sigma X kali Y, dan sebagainya tadi, itu baru satu model ya. Bayangkan kalau kita harus menghitung beberapa kali, katakanlah 10 kali. Nah, itu baru kita bandingkan untuk mencari nilai yang paling minimal. Nah, dengan Python di sini kita cukup memanggil function linear regression, dia sudah melakukan training data dan sudah dapat model yang paling fit atau yang paling bagus ya. Tapi yang penting teman-teman harus paham bagaimana sih cara kerjanya ketika dia memanggil linear regression, itu dia ngapain di belakang. Nah, dia menciptakan banyak kandidat model yang dia evaluasi nilai errornya, yang paling kecil yang dia ambil. Itu ya. Nah, ini proses trainingnya sudah selesai. Kemudian kita akan coba prediksi. Nah, di sini kita membuat variabel Y prediksi yang akan menampung proses regresi predik X-test ya. Jadi yang inputannya untuk proses prediksi itu adalah variabel independennya atau variabel testing independen, kita testing di sini. Nah, kita akan cek ini Y-test, ini adalah
tadi ya, nilai asli yang kita miliki. Dan Y prediksi adalah nilai Y hasil prediksinya. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ada perbedaan ya. Nilai asli 37, nilai prediksi 40. Nah, selisihnya berapa? Yang di sini nilai asli 12,23, nilai prediksinya 12,26. Ya, cukup kecil prediksi selisihnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini modelnya sudah bisa digunakan untuk memprediksi data. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini cukup nanti teman-teman skip dulu karena ini nanti akan saya ajarkan di pertemuan minggu depan setelah saya nanti masuk ke multilinear regression gitu ya. Nah, kita langsung lompat ke sini, kita akan melihat hasil plot gambarnya ya. Di sini kita masukkan inputan data independent training dan data dependent training yang ditandai dengan warna merah nanti node-node-nya. Kemudian hasil prediksi atau hasil model yang terbentuk dengan prediksi menggunakan data independent training, kita cirikan dengan warna biru, yaitu dengan garis lurus. Lalu kita berikan titel gaji VS pengalaman training set gitu ya. X label nanti yang ada di bawah dan gaji yang ada di samping. Kita jalankan. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Jadi yang titik-titik merah ini adalah data-data yang kita miliki tadi. Jumlahnya kalau training berarti ada 24 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, pas ya. 24 data training yang kita miliki. Artinya kita punya data ketika lama bekerja adalah di sini katakanlah mana yang paling gampang ya. Ini ya. 2,2 tahun misalnya. Gajinya adalah di sini 4 juta. Tapi hasil prediksinya ini adalah di angka 4 juta lebih. Nah, jadi yang titiknya itu menyentuh garis artinya itu prediksinya nilainya mirip ya. Seperti ini, misalnya lama kerja 6 tahun, gajinya itu adalah 8 juta, di sini sama, prediksinya juga sama. Nah, kalau yang terlalu jauh, berarti selisihnya itu juga semakin jauh. Ini untuk yang training ya. Kalau yang ini untuk yang data testing, seperti ini. Nah, datanya cuma 6 ya, tadi karena testingnya cuma 6. Nah, kalau kita lihat di sini, nah cenderung semua hampir sama ya, ini 10, ini 10. Cuman ada beda ini 10,9, ini 10,7. Yang di sini 11,5, ini 11,6. Sama, hampir sama ya. Yang di sini 6,3, di sini 6,32, 6,30. Nah, yang paling beda cuma satu ini ya. Yang data asli 57, prediksinya 64. Nah, mungkin ada yang ada di sini. Nah, ini mungkin. Data aslinya 57, di sini nggak nyampe 60, tapi data prediksinya di sini 64. Nah, itu. Tapi yang lain hampir mendekati. Begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti kurang lebih praktikum untuk linear regressionnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait praktikumnya? Halo, halo, apakah masih di Zoom ini? Makasih, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, kalau diem ini artinya berarti cukup jelas ya. Oke, nah eh, sebenarnya tadi kalau misalnya offline seperti yang kelas sebelumnya ada latihan-latihan yang bisa teman-teman kerjakan di kelas langsung gitu ya. Oke, cuma nanti yang ini teman-teman bisa kerjakan di rumah untuk latihan yang ini. Nah, untuk saya akan coba menjelaskan tugasnya aja ya gitu. Oke, oke, oke. Ada diperingatkan ini. Untuk tugasnya teman-teman di sini saya sudah memberikan tugas di Moka. Yang pertama, teman-teman silakan nanti mencari dataset. Nah, saya bebaskan teman-teman cari datasetnya minimal 30 baris ya. Bebas misalnya orang tuanya buka toko bisa melihat penjualannya jumlahnya berapa.
dicatat dari beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Atau misalnya yang suka main saham, oke, emiten X, saya ingin memprediksi di tanggal sekian besok harganya berapa dari data-data yang lampau sebelumnya. Atau data-data apa lain lah yang di sekitaran teman-teman. Silakan cari dataset, gunakan dataset itu untuk mengerjakan tugas. Nah, tugasnya di sini yang pertama teman-teman nanti silakan menghitung untuk mencari model persamaan regresi linear sederhana dengan dataset yang teman-teman kumpulkan itu. Nanti hasil akhirnya itu hitungan manual seperti ini tadi ya, yang seperti latihan, dan nanti hasilnya tadi bisa muncul persamaan, misalnya ujung-ujungnya gini nanti, berarti Y sama dengan 2,6 plus 0,149 X misalnya. Atau ada lagi Y sama dengan 4, sekian min juga bisa gitu ya, 0,33111 X misalnya. Hasil akhirnya nanti itu ya. Nah, kemudian tugas yang berikutnya setelah teman-teman menghitung manual, coba simulasikan dengan Python ya, dengan Colab seperti ini tadi di Python. Selanjutnya, hasil pengerjaan teman-teman yang manual, mencari model manual dan di Python, itu dibuat menjadi laporan. Ya, jadi laporan, berarti yang di Python cukup di capture aja bagian shortcode dan penjelasannya dan hasilnya. Dan perhitungan manual bisa langsung masukkan ke Word. Kemudian nanti bisa teman-teman convert ke PDF, lalu dikumpulkan 7 hari, maksimal 7 hari dari hari ini, yaitu hari Selasa malam sebelum perkuliahan. Begitu. Oke, itu untuk tugasnya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Belum, Mbak. Oke, Itu yang sudah. manual Ya, gimana? permisi Pak. Itu Gimana yang Mas Alif? manual berarti di foto ya Pak. Yang manual langsung dimasukkan ke Word aja, Mas. Ya, ngitungnya langsung di Word. Jadi, bikin tabel dulu kan, tabel datanya berapa tadi, terus bikin X kali Y berapa, X kuadrat berapa, terus sigmanya berapa. Nah, baru di bawahnya tadi dari rumusnya dimasukkan untuk mencari nilai beta 0 atau intercept dan juga beta 1 atau slope. Setelah ketemu beta 0 dan beta 1, nanti buat rumus di persamaan Y sama dengan beta tolnya berapa plus atau minus beta 1 kali X. Begitu Mas Alif. Nggak di Excel aja Pak, Apanya? ngitungnya. Ya ngitungnya di Excel boleh, tapi kan tetap pengerjaan nanti di Word. Oh, berarti nanti di screenshot kalau misal di Excel Pak. Lebih baik di Word-nya, kan bisa toh Mas dipindah itu hasil hitungan di Excel-nya, dipindah tabelnya ke Word. Oh, baik Pak. Iya, Makasih Pak. sama-sama. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya yakin cukup jelas teman-teman ini. Nanti bisa pakai ini ya, rumusnya yang ini. Ini rumusnya untuk mencari beta 1. Yang ini rumusnya untuk mencari beta 0. Jangan pakai yang ada di contoh soal, karena di sini agak agak ngaco ini contoh soalnya ya. Jadi pakai yang ada di sini ya. Ini yang untuk beta 1 di slide 25 dan slide 27 untuk mencari beta 0. Itu. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya kira sudah cukup perkuliahan kita hari ini. Nanti silakan latihannya yang ini dicoba untuk memantapkan pengerjaan tugas-tugasnya. Silakan untuk dataset saya bebaskan mencari teman-teman di sekeliling teman-teman atau apa gitu ya. Saya tidak menentukan pakai ini gitu ya. Tapi monggo
minimal tadi ketentuannya 30 baris gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman sudah bisa linear regression hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke multilinear regression atau persamaan linear berganda. Dengan saya nanti akan mengajarkan terkait dengan evaluasinya dengan metode MAP, MAE dan sebagainya ya. Atau mean square error atau dan sebagainya. Gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Terima kasih teman-teman.